30 menit kemudian, ruang tamu Alexander makin hangat karena Pak Charles, Ronald, dan Kapten Jimmy ikut hadir. Loh, Marina? Kok kamu di sini? Pak Charles kaget melihat istrinya sudah di situ. Marina hanya menunduk, tak menjawab apa-apa. Saya tidak punya banyak waktu, Alex. Kalau sekiranya yang kamu sampaikan ini tidak penting, lebih baik kita semua kembali lagi ke kantor, kata Kapten Jimmy dengan wajah yang pahit. Kapten, Pak Charles, Pak Ronald, terima kasih sekali mau datang ke apartemen yang sempit ini. Silakan duduk dulu. Panggil Ronald saja, pinta Ronald dengan sopan. Setelah semua duduk dengan tenang, Alex memulai percakapan. Jadi, Bu Charles alias Bu Marina ini tadi tiba-tiba datang menemui saya dan meminta saya supaya menyelidiki lebih lanjut tentang kasus hilangnya berlian itu. Mau diselidiki apa lagi? Sudah jelas pelakunya supir saya ini, kata Pak Charles. Sabar Pak Charles, ada baiknya kita dengarkan dulu penjelasan Mas Alex ini. Pinta Helmi memadamkan suasana yang mulai memanas itu. Alex diam sejenak, memastikan situasi kondusif. Baiklah, saya nggak akan bertele-tele. Ronald, ketika Pak Charles pergi malam itu, apa yang Anda lakukan? Tanya Alex. Seperti yang sudah saya jelaskan ke Kapten, setelah Bapak pergi, saya nongkrong di pos satpam dengan Pak Jono dan Pak Burhan. Siapa itu? Tanya Alex memotong penjelasan Ronald. Pak Jono itu security. Kalau Pak Burhan itu tukang kebun saya. Pak Charles bantu menjawab. Oke, silahkan lanjut Ronald, pinta Alexander. Nah, saya rencana itu mau nonton bola. Tapi sekitar jam 11 malam, saya pamit terus masuk ke kamar karena sudah ngantuk sekali. Bangun-bangun sudah subuh, sekitar jam 4 seperti biasa, terang Ronald. Selama perjalanan dari pos satpam ke kamar, ada saksi yang lihat? Tanya Alex lagi. Ada, ya Pak Jono itu. Dia sekalian mau ke toilet yang di sebelah kamar saya katanya. Tapi Pak Jono bersih, dia sudah kita interogasi tadi. Dia punya alibi yang kuat, karena setelah dari toilet itu sampai pagi, dia selalu standby di pos satpam. Saksinya Pak Burhan, yang begadang nonton bola sampai pagi. Bahkan yang buka pintu ketika Pak Charles pulang itu Pak Jono dan Pak Burhan. Kapten Jimmy ikut memberi keterangan. Letnan Helmi, di bagian berangkas sebelah mana tepatnya lokasi sidik jari Ronald ditemukan? Tanya Alex kepada polisi yang sedang sibuk mencatat itu. Di bagian pemutar kode. Itu apa sih itu namanya yang diputar-putar? Jawab Helmi sambil memutar-mutarkan jarinya. Hanya di situ, tidak ada di bagian lain. Alex menajamkan pertanyaannya. Iya, hanya di bagian itu. Jawab Helmi lagi. Anda punya foto berangkas itu? Anda beruntung. Tadi setelah di after, foto itu saya masukkan ke saku. Sebentar. Nih, ini dia. Jawab Helmi sambil menyerahkan foto itu. Berangkas itu susah sekali dibuka, meskipun udah bener kombinasi sandinya. Jadi harus ditarik agak kuat, baru bisa terbuka. Betul kan Pak Charles? Ibu Helmi lagi. Pak Charles hanya mengangguk. Alex tersenyum. Wajahnya memancarkan kelegaan. Baiklah, semua sudah jelas. Pelakunya bukan Ronald, kata Alex sambil memejamkan mata. Semua saling berpandangan. Wajah Kapten Jimmy nampak menahan kekecewaan. Kamu jangan permalukan kami, Alexander. Kamu sudah menetapkan bahwa pelakunya adalah Ronald. Sudah jelas buktinya, kata Kapten Jimmy dengan nada tinggi. Betul, Anda sudah membuang waktu saya. Saya juga sudah ada agenda di tempat lain. Pak Charles ikut berkomentar sambil memangku tas kerja favoritnya.
Alex lagi-lagi tersenyum. Untuk itulah Anda semua saya undang ke sini, supaya kalian bisa memikirkan sikap jika ternyata benar pelakunya bukan Ronald, sebelum media dan banyak pihak mengetahuinya. Semua menatap Alexander, menantikan penjelasan sang detektif. Jadi, siapa pelakunya? Tanya Letnan Helmi tidak sabar. Alexander menyandarkan badannya ke sofa, mencoba serileks mungkin. Pak Charles, beliaulah pelakunya. Sontak semua kaget dan memandang calon gubernur mereka itu. Suasana bahkan mendadak sunyi. Tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Alexander. Hei, Anda bisa dapat hukuman serius kalau menuduh orang tanpa bukti, Alex, kata Kapten Jimmy memperingatkan. Oke, akan saya jelaskan kronologisnya. Begini, Bu Marina bilang kalau Pak Charles jarang sekali mengecek kalung itu di berangkas. Tapi entah kenapa, malam itu Pak Charles membuka berangkas itu di depan istrinya, seperti untuk menunjukkan bahwa kalung itu masih ada. Kemudian Pak Charles meminta istrinya untuk mencarikan pagernya. Setelah Bu Marina pergi, dia kemudian mengambil kalung itu. Semua terlihat menikmati penjelasan Alexander. Hanya Pak Charles yang terlihat gusar dan berkali-kali membetulkan posisi duduk atau tasnya. Sekitar pukul 1 atau 2 dini hari, sambung Alex, Pak Charles pulang. Dugaan saya, beliau memastikan terlebih dahulu ke kamar Ronald apakah Ronald sudah tidur lelap atau belum. Karena menurut informasi dari Bu Marina, Ronald kalau sudah tidur sangat susah sekali dibangunkan. Setelah yakin Ronald sudah tidur, beliau langsung masuk lagi ke ruang kerjanya, membawa berangkas itu ke kamar Ronald dan menggerakkan jari Ronald ke alat pemutar kode berangkas supaya ada sidik jari Ronald di berangkas. Hal yang menguatkan dugaan saya ini adalah tidak adanya sidik jari Ronald di gagang untuk membuka berangkas itu. Padahal tadi Letnan Helmi bilang kalau berangkas itu susah dibuka. Kalau melihat bentuk berangkasnya, tidak mungkin rasanya membuka berangkas tanpa menarik gagangnya. Semua yang hadir di situ tertegun dengan penjelasan Alexander, kecuali Pak Charles. Dia justru tertawa. Jangan mengada-ada kamu detektif. Kalaupun saya pelakunya, buat apa saya melakukan itu? Entah kenapa firasat saya mengatakan, Bu Marina lah satu-satunya orang yang tidak mengendaki Ronald ditangkap. Dilihat dari logat bicaranya, nampaknya mereka berdua berasal dari daerah yang sama. Bahkan dari cara Bu Marina memandang Ronald sejak mereka berdua bertemu di sini, saya berasumsi ada sesuatu di antara mereka. Bisa jadi diam-diam selama ini Bu Marina mencintai Ronald dan sebaliknya. Kemudian Pak Charles tahu hal ini dan ingin memecat Ronald. Namun jika ia memecatnya pada masa kampanye seperti ini, ia khawatir kabar miring ini akan terdengar oleh masyarakat dan membuat elektabilitasnya menurun saat pemungutan suara. Maka ia memutuskan untuk memfitnah Ronald sebagai alasan untuk memecatnya. Selain itu, Alexander masih melanjutkan. Saya juga menduga Ronald ini adalah salah satu pendukung lawan politik Pak Charles. Apa betul begitu, Pak Ronald? Tanya Kapten Jimmy. Ronald mengangguk sambil berkata, sudah 1 bulan ini saya diminta oleh lawan politik Pak Charles untuk memata-matainya. Saya dijanjikan uang puluhan juta jika mau melakukannya. Dan karena saya butuh uang itu untuk pengobatan ibu saya nurut aja. Semua terdiam, seolah ikut terhanyut dengan jawaban Ronald. Tapi Alexander, kamu bisa berargumen panjang lebar seperti itu. Tapi mana bukti yang menguatkan semua dugaanmu tadi? Tanya Kapten Jimmy. Buktinya ada di sini, di ruangan ini, jawab Alex enteng. Apa buktinya? Mana?
Marina seolah ingin segera menemukan bukti yang menguatkan bahwa Ronald bukanlah pelakunya. Letnan Helmi, sampai sekarang apakah kalung itu sudah ditemukan? Tanya Alex. Letnan Helmi menggeleng. Kalung berlian itu ada di sini. Disimpan di tempat yang selalu pelaku bawa kemana-mana. Kata Alex yang diiringi respon kaget oleh seluruh orang yang ada di situ. Semua mengarah ke tas Pak Charles yang sedang di bangkunya. Pak Charles, mohon izin saya memeriksa isi tas Bapak, kata Letnan Helmi. Pak Charles mematung. Ia tidak bergeming sama sekali. Tapi tanpa disangka-sangka, Marina merebut dengan tiba-tiba tas itu. Kemudian merogoh isi tas suaminya. Benar saja, berlian itu memang ada di dalam tas itu.